Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan materi pewarisan sifat dan bioteknologi. Kromosom adalah struktur dalam inti sel yang membawa materi genetik. Di dalamnya terdapat DNA, yaitu molekul yang menyimpan informasi genetik. Bagian dari DNA yang mengkode sifat tertentu disebut gen. Struktur dan fungsi kromosom. Kromosom terdiri dari DNA yang melilit protein histon. Setiap sel manusia memiliki 46 kromosom dengan 23 pasang, terdiri dari kromosom autosom dan kromosom seks. Lalu gen dan ekspresi sifat. Gen mengkode sifat tertentu seperti warna mata dan golongan darah. Ekspresi gen ini dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan serta interaksi antar gen dalam tubuh. Nah, ada persilangan monohidrid. Persilangan ini adalah persilangan yang melibatkan satu sifat seperti warna bunga. Prinsipnya mengikuti hukum Mendel 1, yaitu segregasi bebas, di mana setiap alel berpisah secara independen saat pembentukan gamet. Lalu ada persilangan dihibrid. Ini merupakan persimpangan yang melibatkan dua sifat sekaligus, seperti warna dan bentuk biji. Prinsip ini mengikuti hukum Mendel 2, yaitu asortasi bebas, di mana gen yang berbeda diwariskan secara independen. Contohnya adalah persilangan antara tanaman dengan biji bulat kuning dan tanaman dengan biji keriput hijau. Lalu ada mutasi genetik, yaitu perubahan pada urutan DNA yang dapat memengaruhi sifat organisme. Perubahan ini dapat disebabkan oleh radiasi, bahan kimia, atau kesalahan saat replikasi DNA. Contohnya mutasi genetik ini antara lain albino, hemofilia, dan sindrom Down. Lalu ada bioteknologi. Bioteknologi adalah penerapan prinsip biologi dan teknologi untuk memanfaatkan makhluk hidup. Bioteknologi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu bioteknologi konvensional dan modern. Yang pertama yaitu bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional menggunakan proses fermentasi mikroorganisme untuk menghasilkan produk. Contoh penerapannya yaitu pembuatan tempe, tape, yogurt, dan keju. Yang kedua ada bioteknologi modern. Ini melibatkan rekayasa genetika dan teknologi DNA rekombinan untuk menciptakan inovasi baru. Contoh penerapannya antara lain produksi insulin, pengembangan tanaman transgenik seperti jagung, dan terapi gen. Dan manfaat bioteknologi di bidang pangan, yang pertama produksi makanan, fermentasi, dan transgenik. Yang kedua di bidang kesehatan ada produksi obat dan vaksin. Yang ketiga di bidang pertanian, tanaman tahan lama dan kekeringan. Lalu yang terakhir di bidang lingkungan, bioremediasi atau membersihkan polusi dengan mikroba. Nah, kesimpulannya, materi pewarisan sifat dan bioteknologi menjelaskan cara sifat diwariskan melalui kromosom, DNA, dan gen, serta penerapan genetika dalam persilangan monohibrid dan dihibrid. Bioteknologi, baik konvensional maupun modern, penting dalam pangan, obat-obatan, pertanian, dan lingkungan. Membantu kita memanfaatkan ilmu ini secara bijak untuk kemajuan masyarakat. Nah, sekian materi dari saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.